Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Bertemu kembali dengan saya dalam kuliah kebudayaan. Pada hari ini, dalam kesempatan ini, kita mengulas kembali tentang tubuh, ya, tentang tubuh manusia. Jadi tentang the body, di mana tubuh manusia itu, ya, merupakan satu bukan lagi, ya, sebagai satu faktor biologis, tapi tubuh manusia sebagai faktor sosial. Nah, tubuh manusia itu dia memiliki dunia private dan dunia public. Kita tahu di dalam tubuh manusia ada hal-hal yang bersifat terbuka, yang itu merupakan sesuatu yang tampil secara publik, ya, seperti tangan, wajah, dan seterusnya. Itu, ya, dia mendapatkan satu public appearance. Tapi ada bagian-bagian yang tersembunyi, yang itu menjadi rahasia pribadi yang tidak bersifat publik. Tapi apa yang menarik dari transformasi, ya, publik dan private dari tubuh manusia itu? Nah, ketika persoalan publik dan private itu terjadi, kita melihat bahwa ada pergeseran yang terjadi. Tubuh-tubuh yang dulu bersifat publik sekarang bersifat private. Kita ambil contoh perkara mandi. Dulu mandi itu merupakan satu proses yang berlangsung secara publik. Oleh karena itu kita menemukan pemandian-pemandian umum di berbagai belahan dunia. Tidak hanya di Eropa, tapi juga di Yogyakarta, di Makassar, di Bali, di mana saja kita menemukan pemandian-pemandian umum. Kenapa? Karena dulu itu mandi adalah sesuatu yang bersifat publik. Menjadi satu kegiatan publik yang dilakukan bersama-sama, ya, di dalam masyarakat kita. Kalau di masyarakat kota atau di masyarakat yang memiliki seperti pemandian, ya, pemandian umum, mereka mandi di tempat umum. Tapi masyarakat di pedesaan mandi di sungai, ya, di kali, dan itu bersama-sama. Karena apa? Tubuh masih mendapatkan satu definisi dan kontrol sosial. Tapi lama-kelamaan tubuh itu menjadi private. Mandi bukan lagi dikerjakan secara publik, tapi mandi dikerjakan sebagai satu kegiatan private di kamar mandi, ya, bukan lagi di kali, bukan lagi, ya, di pemandian umum, tapi mandi di kamar mandi. Nah, jadi terjadi proses privatisasi di dalam gaya hidup, di mana kehadiran tubuh menjadi bersifat private, ya, yang tadi dia bersifat publik, kemudian bersifat private. Pertanyaannya adalah, bagaimana terjadi perubahan? Apa yang membawa perubahan dari tubuh yang bersifat publik dan bersifat private? Yang membawa perubahan itu adalah modernisasi, ya. Rumah-rumah dengan kamar mandi itu adalah sumbangan modernisasi. Karena dulu rumah-rumah kita, rumah tradisional, kamar mandi selalu di luar rumah, bahkan jauh dari rumah, kalaupun tidak di kali, ya. Tapi sekarang ini setiap rumah memiliki kamar mandi, dan revolusi yang lebih spektakuler, setiap kamar memiliki kamar mandi. Dulu setiap rumah memiliki kamar mandi. Setiap rumah satu kamar mandi, mungkin dua. Tapi hari ini
Ya, banyak rumah yang memiliki kamar mandi di setiap rumahnya. Dan itu adalah proses atau sumbangan dari proses modernisasi. Modernisasi menciptakan privatisasi di dalam kehidupan manusia. Manusia semakin private. Pada saat yang sama tentu saja manusia kehilangan dimensi-dimensi sosialnya. Karena banyak hal dilakukan secara private, semakin private. Ya, dunia teknologi yang sekarang melanda kita dengan cellphone, ya, HP, dan itu semakin membuat kita, ya, itu menjadi private, hidup di dalam kedirian kita. Karena itulah kemudian lahir istilah selfism. Selfisme itu untuk menunjukkan bahwa menguatnya unsur-unsur kekuatan-kekuatan individu di dalam kehidupan yang, ya, merupakan tanda dari peningkatan otoritas individual. Dan pada saat yang sama, kalau kita mengambil istilah George Simmel misalnya, telah terjadi individualitas, yang menguatnya individualitas dibandingkan generalitas di dalam masyarakat. Inilah yang sedang kita hadapi. Nah, tentu saja pada saat yang sama, media itu seringkali membawa ruang-ruang private kita ke dalam publik, ya, ruang kamar tidur kita yang private tapi oleh media televisi misalnya bisa dibawa ke dalam perbincangan televisi, ya. Itu artinya dunia private setiap manusia oleh media, oleh teknologi bisa dibawa ke ruang-ruang publik. Nah, jadi artinya bahwa dinamika dari kehidupan manusia di mana tubuh manusia mendapatkan artikulasi yang berbeda-beda menyebabkan disposisi dengan mode-mode tertentu. Dan pada saat yang sama, kalau kita lihat proses pensubjekan atas tubuh manusia melemah. Tubuh manusia menjadi objek wacana, perbincangan. Tubuh manusia menjadi objek teknologi yang diubah, operasi plastik dan sebagainya, ya, menjadi objek dari berbagai, ya, praktek teknologi tadi. Ya, tubuh manusia juga menjadi objek media. Proses mediatisasi menghadirkan tubuh dalam berbagai bentuknya, formatnya, yang tentu saja menyebabkan tubuh ini dia berada di dalam, sebuah persimpangan nilai, persimpangan gagasan, yang kemudian kita bisa melihat bahwa tubuh itu sesungguhnya tidak hanya didefinisikan oleh berbagai perubahan dan perkembangan, tetapi juga tubuh sesungguhnya mendefinisikan siapa manusia itu melalui tubuhnya dan perkembangan tubuhnya. Bagaimana cara mereka mengelola tubuh itu menjelaskan sebenarnya siapa manusia itu. Demikian kuliah kita pada hari ini. Kita bertemu dalam kuliah-kuliah kebudayaan mendatang. Ikuti terus. Dan salam sejahtera untuk semuanya, sehat selalu. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang banyak.